Ana seorang anak korban perceraian. Nasihati ana Ustaz. Karena ana sering timbul rasa benci kepada orang tua. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Anak ini wajib berbakti kepada orang tuanya. Kalau dia menjadi korban perceraian, ketahuilah itu sudah takdir ilahi yang dia tidak bisa merubahnya. Andai kata dia kumpulkan seluruh penduduk Banjarmasin, seluruh penduduk Indonesia untuk menggabungkan kembali orang tuanya, tidak akan bisa kecuali Allah berkehendak. Maka tugas dia yang pertama menerima takdir Allah. Allah mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian untuk berjihad, berperang di jalan Allah, dan itu hal yang kalian benci. Kalian nggak suka. Apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Engkau nggak suka dengan terjadinya perceraian, bisa jadi perceraian itu baik untukmu. Wallahi jamaah, kadangkala kebersamaan orang tua itu menciptakan anak yang durhaka. Karena anak melihat bapaknya mukul ibunya sehingga dia benci sama bapaknya. Ketika bercerai selesai semua masing-masing. Maka antum harus berusaha husnudzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah Azza wa Jalla. Pasti ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada yang pakai kwitansi jamaahnya. Ini tagihan sama ustadznya mungkin dia. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Istri ana sering meninggalkan sholat ketika ana pergi keluar kota, dan sudah sering ana nasihati untuk jangan meninggalkan sholat. Bagaimana hukum istri seperti ini, dan apakah ana akan tetap menanggung dosanya di akhirat kelak? Jamaah rahimakumullah, ini terjadi karena suami salah pilih istri. Dia berarti kita sudah sampaikan batas minimal, standar minimal agama seseorang itu melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini istrimu di bawah standar, sholat aja masih kurang-kurang, kenapa engkau menikahin dia? Maka nasihat ana buat antum tobat sama Allah Azza wa Jalla. Seorang suami bertobat, beristighfar, karena dia tidak taat dengan anjuran Rasulullah SAW untuk memilih wanita yang beragama baik. Engkau memilih wanita mungkin yang cantik, mungkin wanita yang kaya, sehingga sekarang seperti ini. Kalau dulu engkau berharap istri bisa diperbaikin, insya Allah bisa diperbaikin. Tapi engkau harus berada di samping dia. Kalau engkau meninggalkan dia, itu risikomu. Karena istrimu belum baik. Seharusnya engkau tidak tinggalkan dia sampai dia benar baik, engkau baru boleh keluar kota. Maka nasihat ana, kalau antum tidak bisa berada satu rumah sama dia karena antum kerja merantau keluar kota, lebih baik antum pisah sama itu perempuan. Kalau dia memang nggak baik, nggak sholat, atau antum carikan lingkungan yang baik buat dia, yang mendukung dia. Terus terang jamaah, kadangkala ada wanita-wanita yang memang lingkungan keluarganya itu meremehkan sholat, sehingga ketika dia tinggal sama orang tuanya, ya nggak sholat lagi dia. Maka antum harus jagain dia. Kenapa disyariatkan hijrah? Untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Yang membunuh 100 orang, apa kata orang alim? Ketika ditanya, apakah aku masih bisa bertobat? Wa maladzi yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangmu dari tobat? Cuma masalahnya satu, kampungmu itu kampung buruk, kampung jahat. Kamu kalau mau berubah, mau bertobat, harus hijrah dari kampung itu. Ini pun yang dilakukan suami. Ketika ingin istrinya jadi baik dan engkau masih ingin bersama dengan dia, engkau harus perbaikin dia dengan cara hijrah, dibawa tuh istrinya. Sehingga engkau bisa terus membiasakan dia untuk sholat. Kenapa sholat itu disuruh sejak umur 7 tahun?
Karena butuh pembiasaan. Mungkin istrimu sama orang tuanya nggak disuruh sholat dulu, maka berat buat engkau sekarang ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya sering sekali ingin melayani suami saya, masak keinginan suami, romantis dan lain-lain. Tapi saya masih tinggal bersama mertua, jadi sering merasa tidak enak. Dan saya jadi sering di dalam kamar saat ada suami. Apa tidak apa Ustadz? Jamaah buat para lelaki, Allah itu mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum wala tudarruhunna. Kata Allah, tempatkan istri-istri kalian di tempat yang sesuai dengan kemampuan kalian, dengan keluasan kalian. Jangan membahayakan mereka. Jadi kalau istri kumpul sama mertua, kalau memang bisa sepemahaman mereka, insya Allah alhamdulillah baik. Tapi kalau tidak, suami harus tahu di antara hak istri tempat tinggal buat dia. Tidak berumah satu rumah sama mertua, enggak. Tapi kalau alhamdulillah mungkin memang harus merawat orang tua, merawat mertua, istri sabar menghadapi hal itu. Dulu jamaah, dan masih sekarang masih ada. Dulu itu rumah itu berdekatan, rumahnya menantu, mertua, ya itu biasanya berdekatan di kampung itu, tapi tidak satu rumah. Dan rumahnya dulu nggak besar-besar juga. Maka kalau bisa punya rumah berdekatan dengan mertua, paling tidak dapurnya sendiri, ya, ada ruang tamu sendiri, sehingga ada kebebasan lah, tapi tidak jauh dari orang tua. Itu bagus. Kalau nggak harus beli rumah, ya ngontrak rumah yang berdekatan. Tapi kalau seperti yang anti sebutkan tadi, anti alhamdulillah di rumah itu nggak ada masalah, cuma sering di kamar nggak ada masalah insya Allah. Apalagi kalau satu rumah masih ada ipar-ipar jamaah, itu berbahaya. Rasulullah SAW mengatakan iyyakum waddukhul 'alan nisa. Kalian jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan-perempuan itu. Karena perempuan itu nanti di rumah inginnya dia buka jilbab, gara-gara ada iparnya sepanjang hari pakai jilbab. Kalau dia pakai cadar sepanjang hari. Tapi kalau dia punya rumah sendiri, bebas dia dan bebas melayani suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya sudah berumah tangga belasan tahun. Sampai saat ini belum diberi keturunan. Apakah lebih utama menikah lagi untuk mencari keturunan atau bersabar? Nah, di antara tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Tapi bukan berarti kalau antum gak punya keturunan, antum harus menikah lagi. Nabi Zakaria itu bersama istrinya sampai umur hampir 100 tahun, gak punya anak. Namun keduanya tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah abadikan cerita Nabi Zakaria itu di surat Maryam. Bagaimana Nabi Zakaria mengatakan idznada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, rambutku sudah menyala dengan uban. Tapi aku walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah sengsara dengan memohon kepadamu. Jadi antum silahkan berdoa terus. Tapi kalau antum mau menikah lagi, nggak apa-apa. Silahkan, tapi dengan syarat antum bisa berlaku adil. Istri-istri Nabi itu hampir semuanya nggak punya anak jemaah. Aisyah nggak punya anak, Zainab nggak punya anak, Sofia nggak punya anak,
Ummu Hafsah nggak punya anak, subhanallah nggak punya anak mereka, dan mereka bersabar menghadapi hal itu. Artinya Aisyah radhiyallahu taala anha sampai mati nggak punya anak. Itu ujian buat dia. Tapi buat seorang suami, kalau dia mau nikah lagi, diperbolehkan dengan catatan mampu berlaku adil. Tapi kalau dia merasa kayaknya nggak bisa, Ustaz ya. Kenapa? Soalnya anak tinggal di rumahnya istri, Ustaz. Itu gimana mau kawin lagi, rumah nggak punya, istri yang ngasih makan. Ini kadang-kala ada suami-suami nggak tahu diri, jemaah. Nah, nikah lagi pakai duitnya istri. Nggak boleh. Kalau antum tidak mampu memberikan nafkah, malah istri yang ngasih nafkah sama antum jangan nikah lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sedikit cerita bahwa saya sebagai seorang istri belum pernah meminta benda-benda mahal. Saya cuma minta satu saja yang sampai sekarang saya jarang dapat dari suami, yaitu perhatian. Dengarkan nih antum nih. Jujur saya ingin seperti tema pengajian hari ini. Namun apa saya harus selamanya begini? Dia lebih sering memandang HP daripada saya. Bahkan untuk menggandeng tangan saya pun seperti sulit sekali untuknya. Mohon solusinya Ustaz. Allahu Akbar jamaah. Nih jamaah, ana pernah berjumpa dengan dua istri jenderal ketika haji. Dia panggil ana waktu mahasiswa, Syafiq sini kata dia. Tolong suami-suami kita dikasih nasihat kata dia. Kalau bicara harta jangan ditanya. Mereka cukupin kita semuanya. Tapi sampaikan kita itu butuh perhatian. Masya Allah jemaah. Rasulullah SAW begitu perhatian sama istrinya. Kalau masuk rumah dia bantuin istrinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagian suami masuk rumah langsung tidur, ngorok kadang-kala. Rasul SAW nggak langsung tidur, dia ngobrol sama istrinya, diperhatikan istrinya. Istrinya bercerita, pernah Aisyah itu cerita panjang jemaah, hadis Ummu Zara. Nabi SAW dengerin sampai selesai. Ini perhatian. Kadangkala suami sudah tahu dengan ceritanya. Bang, engkau tahu bang, ada kejadian gitu. Oh iya sudah tahu. Nah, itu kejadian lama sebenarnya itu. Antum seharusnya jadi pendengar yang baik. Dengarkan, Rasulullah SAW dapat wahyu dari langit. Dia dengerin cerita istrinya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk perhatian. Beliau memberikan hadiah kepada istrinya. Beliau subhanallah mandi bersama istrinya. Biasanya pengantin baru mandi bareng. Insya Allah dapat 2 tahun gantian. Siapa dulu yang mandi? Pingsut lah, siapa dulu maksud? Pingsut dia mau mandi bareng. Subhanallah, ini sebagai bentuk perhatian. Sallallahu ala nabi. Makan bersama, makan satu piring bersama. Maka nasihat ana buat perempuan ini, coba piring di rumah disodakohkan semuanya. Bikin satu piring, tinggal satu piring. Jadi kalau makan sama suami, afwan bang, piringnya tinggal satu bang, boleh makan berdua sama abang. Masya Allah. Dulu waktu malam pernikahan, Masya Allah, saling suap ya. Sekarang mejanya besar, jauh-jauhan, istri di sini, suami di sana. Ganti, dirubah. Artinya suasana di rumah nanti bisa ciptakan yang seperti itu. Subhanallah, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Bagaimana ketika Nabi SAW tiduran di pangkuan Aisyah sambil baca Al-Quranul Karim ya. Bagaimana pernah Aisyah ini mau nonton atraksi panah atau tombak itu jemaah, orang-orang Habasyah. Itu ditanya sama Nabi SAW, Aisyah engkau mau nonton? Iya Nabi SAW. Subhanallah. Dari kamar ini kan pertunjukannya di dalam masjid. Jadi Aisyah nonton dari dalam rumahnya. Itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku letakkan pipiku di pipi Nabi SAW. Jadi Aisyah nonton dari balik pundak Nabi SAW.
Aku letakkan pipiku di pipi Nabi SAW. Setelah berapa lama Nabi bertanya, "Afaragti, engkau sudah cukup? Udah selesai?" Kata dia, "Belum Nabi SAW. Padahal aku nggak kepingin nonton itu. Aku hanya ingin nempel pipiku sama Nabi SAW. Supaya orang-orang tahu tuh gimana dekatnya aku sama Nabi SAW." Dia ingin itu. Cinta. Rasulullah SAW ketika ditanya, "Siapa orang yang paling kau cintai?" Aisyah. Antum jangan malu. Kadangkala di status mengatakan cinta kepada istriku, aduh malu lah Ustaz, kata dia. Ucapkan itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, itu bukan hal yang tabu cinta kepada istri, karena cinta yang halal. Maka sekarang anti berusaha untuk bagaimana menciptakan suasana di rumah itu. Ketika suami umpamanya tidur dengan HP-nya, pegang HP, anti di sebelahnya sambil ambil minyak zaitun pijet kakinya ya. Berusaha untuk memberikan perhatian kepada dia. Tapi kalau suatu saat atau sampai akhirnya suami tidak memberikan perhatian kepada anti minta perhatian sama Allah Azza wa Jalla. Artinya laksanakan pekerjaan anti, tugas anti dengan baik, niscaya Allah tidak akan melupakan kebaikan anti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya menikah tapi tanpa restu dari ayah mertua, cuma tetap dinikahkan beliau. Setelah akad beliau menyebut nikah kami tidak sah, batal. Saya pernah dengar ceramah di YouTube, ada salah ustadz yang mengatakan menikah tanpa restu mertua ayah wanita nikahnya batal karena mertua jadi wali karena terpaksa bukan dari hati. Bicara terpaksa itu memang bisa membatalkan apa yang dia ucapkan. Seperti seorang suami, ada perampok datang ke rumahnya, pegang tembak ke kepalanya, mengatakan ceraikan istrimu. Lalu sang suami mengatakan, aku ceraikan istriku. Nggak jatuh cerainya itu jamaah. Perampok pegang nikahkan aku dengan putrimu. Ini namanya terpaksa. Tapi mertua yang maksa siapa ketika menikahkan? Artinya terpaksa itu tidak punya pilihan jamaah. Tapi kalau dia menikahkan nggak ada terpaksa. Siapa yang mengancam dia? Artinya kalau dia tidak menikahkan dia akan dibunuh umpamanya. Ketika itu betul yang dikatakan tidak sah. Maka sampai batas apa terpaksa yang disebut oleh ayahnya? Kalau terpaksa karena nggak enak sama istrinya atau nggak enak sama temennya, bukan terpaksa itu hanya malu aja dia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada terpaksa yang memang akad itu tidak sah, betul. Tapi terpaksa seperti apa antum perlu tanya lagi sama mertua, atau datang kepada hakimnya, datang kepada KUA antum, sampaikan mertua ana menyampaikan ini, urusannya ini harus didudukkan. Siapa yang bisa mendudukkan? Yang mengeluarkan buku nikah. Karena buku nikah sudah keluar, tapi katanya ayah nggak sah. Ini kan bertentangan dengan buku nikah yang sudah dikeluarkan oleh KUA. Maka antum sampaikan kepada pejabat KUA, petugas KUA, bahwa mertua ana merasa tanda tangan dia itu karena terpaksa, dia menikah karena terpaksa, dia beranggapan ini nggak sah, kata dia. Biar KUA yang memanggil dan menyelesaikannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, ana mau tanya. Ana sangat sayang dengan suami. Takut cinta terbagi dua. Jangan terbagi dua, bagi 4. Mungkin kalau bagi 2 susah nanti. Apakah nanti ana akan berkumpul dengan suami di surga kelak? Dan apakah istri pertama suami yang sudah meninggal juga ikut berkumpul dengan suami ana? Mohon dijawab Ustadz. Allahu Akbar. Dia mau sendirian aja suaminya di surga. Ini jamaah ada istri-istri yang egois, kemudian nggak tahu diri. Nanti di surga orang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 bidadari.
Orang yang paling rendah derajatnya akan dapat 2 bidadari semuanya. Dikasih sudah sama Allah SWT yang masuk surga. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menceritakan tentang firman Allah, walakum fiha ma tad'un, bagi kalian semua apa yang kalian inginkan, kalian akan dapatkan di sana. Itu sampai diceritakan penghuni surga itu lagi duduk-duduk ngobrol, datang awan jemaah. Awan itu datang mengatakan kepada mereka yang lagi duduk, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Kalian minta hujan apa? Minta hujan apa? Kalau di sini hujannya hujan air. Minta hujan apa? Mereka minta hujan emas, macam-macam yang dia minta. Lalu sampai mengatakan, "Amtirina kawaiba atroba." Kita minta hujan bidadari gitu. Dikasih hujan bidadari jemaah. Allahu Akbar. Maka buat wanita, buat para istri, cemburunya wanita itu terkadang bercampur dengan iri dan dengki. Bukan cemburu. Cemburunya seorang lelaki biasanya karena kehormatan. Suaminya cemburu melihat istrinya ngobrol sama laki-laki. Bahkan seorang lelaki cemburu ketika melihat ibunya ngobrol sama orang laki. Ngelihat adik perempuannya, bukan istrinya, adik perempuannya. Dia lihat pakai baju yang kurang tertutup, dia cemburu. Dia panggil adiknya. Itu kecemburuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cemburu yang akhirnya mengantarkan kepada kedengkian, maka nggak boleh. Anti akan bersama istri, bersama dengan suami. Dan kesenangan wanita, kemarin kita bahas, kesenangan wanita itu bukan hanya dengan laki-laki. Wanita itu lebih senang kumpul sama sahib-sahibnya, lebih senang dengan perhiasan-perhiasannya. Bahkan sebagian wanita itu kepingin kabur dari suaminya karena dikerjain terus sama suaminya. Dia bagaimana berusaha untuk merasa capek, lelah supaya tidak digauli sama suaminya. Karena itulah wanita seperti itu. Makanya Allah tidak jadikan buat wanita punya suami 3, nggak ada. Karena wanita tidak menginginkan hal itu dan itu tidak termasuk syahwat mereka. Syahwat lelaki ada, Allah berikan dia. Jadi anti kalau masuk surga akan berkumpul dengan suami anti. Istri pertamanya akan berkumpul dengan suami anti juga. Dan jangan berpikir ada kecemburuan di sana jemaah. Nggak ada. Ketika orang masuk surga, apa kata Allah? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kata Allah dari hati mereka perasaan iri dengki itu hilang. Jadi nggak ada antum melihat oh fulan lebih kaya dari anak, fulan lebih bagus, lebih tinggi derajatnya, nggak ada. Semua merasa dia orang paling berbahagia di surga nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik ustadzana wa fiik wa barak. Salah satu masalah yang sering muncul dalam rumah tangga kami adalah nafkah bulanan yang menurut ana sudah lebih dari cukup. Namun kadang nafkah itu habis di awal atau di tengah bulan. Beradabkah ana menanyakan habis kemana? Bagaimana ana menasihati istri untuk mengatur uangnya? Hal ini kadang membuat dia tersinggung. Jazakallahu khairan. Taib, berkaitan dengan nafkah buat istri. Antum perlu memisahkan antara uang belanja dengan pemberian antum buat istri. Sehingga antum tahu kebutuhan bulanan berapa. Sebelum anda sampaikan ini, istri itu dapat nafkah dari suami sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan suami? Sesuai kebutuhan apa kemampuan? Kalau suami gajinya 100 juta, istri kasih berapa kira-kira? Kalau kebutuhan mau 5 juta, dia butuh sebulan 10 juta. Kalau bicara kebutuhan 10 juta. Tapi kalau bicara kemampuan jangan dikasih 10 juta. Kasih berapa? Ya kasih 25. Kemampuan. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Yang rizkinya disempitkan dia kasih istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Jadi fair banget Islam ini jemaah. Suami nggak dituntut lebih. Tapi kalau suami punya lebih jangan pelit. Engkau akan dihisab sama Allah Azza wa Jalla.
Sampai kalau bicara sodakoh yang paling mulia itu apa kata Nabi SAW? Dinarun tunfiquhu ala ahlik. Engkau bicara sodakoh, engkau bangun masjid, engkau kasih fakir miskin, yang paling mulia yang kau berikan kepada istrimu, nafkah kepada istrimu. Engkau dapat pahala sodakoh kalau engkau ikhlas lillahi ta'ala. Jadi buat suami mungkin membedakan buat istrinya. Atau dia belanja kebutuhan, makanya dia kasih kebutuhan istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Lalu dia belanjakan kebutuhan rumah tangga, beli beras ya, listrik antum yang bayar, beli susunya anak semua taruh ke rumah, dan antum kasih hadiah ini buat engkau pegangan buat dirimu umpamanya. Supaya tidak ribut dan tidak habis. Karena memang sebagian wanita ini kurang akalnya. Pernah ada seorang syekh di Madinah, kadangkala kita mahasiswa dicurhatin sama guru kita. Kata dia, Syafiq, ana lagi pusing. Kenapa syekh? Kata dia, aduh istri ana baru beli sepatu ada 20 pasang. Lagi ada diskon katanya. Jadi karena ada diskon dia belanja semuanya. Di rumah isinya sepatu semuanya. Kenapa kau nggak diskon mahal? Kata dia. Kadangkala perlu ada arahan dari suami gitu loh. Engkau beli, fadhol, yang kau butuhkan silahkan engkau beli. Tapi kalau nggak butuh janganlah, sayang duitnya untuk yang lainnya umpamanya. Jadi antum perlu sabar dan perlu dipelajarin. Uang itu keluarnya kemana? Kalau istri mungkin sensitif kalau ditanya hal itu, ya udah antum belanjakan keperluan rumah. Beras umpamanya 20 kilo, susu buat anak-anak, kemudian tinggal uang buat beli sayur atau buat beli ikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, bolehkah akhwat memakai niqab butterfly atau yang berbeling-beling? Apa berbeling-beling ini? Tujuan niqab ini bukan bergaya. Tujuan niqab ini menutup wajah. Jadi kalau antum pakai niqab membuat orang lain memandang antum, tujuannya nggak tercapai. Makanya kalau bicara jilbab, jilbab tuh nggak harus pakai warna hitam, nggak warna hijau, warna apa aja boleh. Yang penting tidak menarik pandangan orang dan bukan syuhrah gitu loh. Begitu pula cadar. Engkau tujuan pakai cadar, oke, pakai cadar yang bagus lah, yang rapi. Karena terus terang ada sebagian akhwat itu pakai cadar, pakai jilbab nggak disetrika, sehingga ya bukannya malah tidak dilihat orang, malah jadi perhatian orang gara-gara itu. Yang biasa, yang umum lah, yang umum. Jadi jangan pakai jilbab, jangan pakai cadar yang membuat orang-orang akhirnya malah perhatian kepada dirimu. Mohon nasihat Ustaz. Ana tidak cocok dengan akhwat pilihan ana, tapi ana cinta. Ustaz, mungkinkah kami bisa bersama selamanya? Gimana nih? Akhwat pilihannya nggak cocok karena dia cinta. Ini yang ana fahami. Kemarin setelah dia dengar kajian, kan mencari akhwat yang cocok itu yang agamanya baik, yang akhlaknya mulia. Akhwat pilihan dia itu nggak seperti itu. Tapi dia cinta tadi karena wajahnya yang cantik, jamaah seperti itu. Terus gimana dia ini? Kemarin sudah ana sampaikan bahwasanya kalau bicara penampilan itu akan berubah. Kalau engkau tertarik dengan wanita karena kecantikannya, subhanallah, karena tubuhnya yang semampai dan ramping, ketahuilah itu nggak akan bertahan lama. Kulit akan keriput. Subhanallah, sebagian wanita ketika malam pertama beratnya 48 kilo. Allahu Akbar. Dapat 2 tahun 84 kilo. Antum ngelihat dia, aduh ini tong dari mana? Astagfirullah. Itu kalau bicara cantik. Makanya ada seorang penulis Rafi, ya, dia menulis dalam bukunya Wahyul Qalam sebuah kisah yang indah. Judulnya Qubhun Jamil, buruk tapi cantik.
Gimana buruk lebih cantik? Ceritanya di situ ada seorang yang menikah dengan seorang gadis yang cacat, jemaah. Cacat gadis itu. Dia nggak nazar, dia nggak ngelihat. Tapi ketika malam pertama dia lihat istrinya, subhanallah, istrinya itu ketika masuk ke kamar pengantin dia langsung bawa duit, 1 kantong duit. Dia mengatakan kepada suaminya, afwan, aku ini rahasia ayahku. Jadi ayahnya nggak pernah ceritakan bahwasanya anaknya ini cacat. Ini ada duit, silahkan engkau menikah kedua, ketiga, keempat. Engkau mau beli budak silahkan, tapi jangan ceraikan aku, kata dia. Ini, itu sang suami shock, jamaah, melihat wajah istrinya itu ternyata cacat. Tapi subhanallah, dia terus berusaha untuk menerima takdir itu. Dia ingat dengan sebuah ceramah, bahwasanya di sebuah masjid di Basrah dia dengar syekh ceramah tentang sebuah hadis yang hadis itu dhaif sebenarnya. Hadis itu menyampaikan bahwasanya saudaun mukminah, seorang yang hitam kulitnya tapi beriman itu lebih baik daripada seorang yang cantik tapi tidak beriman. Bicara cantiknya berubah sekarang, standarnya berubah. Dia mengatakan, subhanallah, tiap hari aku melihat istriku akhirnya terbiasa dengan cacat dia, tapi yang bertambah adalah cintaku sama dia. Tiap hari akhlaknya bertambah, perilakunya tambah baik. Akhirnya aku punya anak-anak yang soleh soleha, subhanallah. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi antum jangan hanya melihat kepada penampilan. Kalau antum melihat kepada penampilan saja, antum menikah, takut nggak selamanya. Karena kalau wajah yang menikmati bukan cuma antum, tapi perilaku dalam kamar, dalam rumah itu antum aja yang merasakan. Maka berusahalah untuk memilih wanita yang cocok, yang sesuai dengan kriteria. Tentunya kalau wanita sebelum menikah antum ajak hijrah, dia siap. Nanti kalau menikah sama anak, anti siap pakai jilbab, aduh, antum mau berangkat kemanapun anak akan ikutin. Antum mau ke bulan, anak ikut sama antum. Itu sebelum menikah. Setelah menikah lain lagi. Maka hati-hati. Kalau antum ingin memiliki anak-anak yang soleh soleha, tolong pilih ibu yang sesuai dan cocok untuk tugas itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya masih suka bermain musik dan sudah sering saya nasihatin, tapi masih kekeh juga Ustaz. Minta tolong nasihatnya Ustaz, mumpung suami saya di sini. Taib. Bicara musik jamaah, memang ada yang aneh ketika seorang mengatakan musik itu haram. Dari mana engkau mengatakan haram musik itu? Puluhan tahun anak hidup nggak ada ustadz yang mengatakan haram. Kok sekarang muncul nih jenggot-jenggot kayak gini bilang haram? Nah, ini hal yang aneh jamaah. Ana pun merasa aneh ketika ada yang mengharamkan musik, karena nggak paham. Musik itu seperti makanan jamaah, yang dimakan pagi, siang, dan malam. Antum sekarang bisa rasakan, masuk ke mall musik, masuk ke bus musik, masuk ke kereta api musik, masuk ke pesawat musik, di mana-mana musik. Lalu antum katakan haram, subhanallah. Yang mengatakan haram itu, kalau bicara pendapat, itu mulai zamannya Imam Syafi'i, mulai zamannya Imam Malik, mulai zamannya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah. Mereka sudah menceritakan tentang haramnya musik berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa diharamkan? Melalaikan musik itu. Antum akan lalai kalau sudah dengar musik, antum akan dengarkan Al-Quranul Karim. Antum bayangkan nih, orang kalau dengarkan Al-Quran mungkin 10 menit, 20 menit dia sudah panas. Tapi kalau dengarkan musik, Allahu Akbar, berjam-jam dia dengarkan.
Ketika antum bingung, Ustaz, tapi kan ada pendapat ulama yang membolehkan, Ustaz. Anak kok condong ke sana. Ketika antum dihadapkan dengan permasalahan yang antum tidak tahu mana yang benar, ana kasih sebuah kaidah buat antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dibentengi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat dan nafsu kita. Kalau syahwat antum condong ke sana, antum berhenti. Takut, oh kayaknya ini ke neraka. Soalnya kenapa? Neraka itu semua yang condong dengan nafsu kita ke neraka nanti. Kalau antum bingung sekarang, antum bingung dalilnya, semua pada kuat ngomongin dalil, tapi ketika kecondongan antum dengan nafsu antum untuk mendengarkan musik-musik, takut ini yang mengantarkan ke neraka nantinya. Memang akan datang satu masa, kata Nabi SAW, qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang orang-orang yang menghalalkan alat-alat musik. Di masa Imam Syafi'i dihancurin tuh alat musik jamaah, dan orang yang menghancurkan tidak wajib menanggung gantinya. Di masa Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullah alaih, baca di kitab beliau ceritakan tentang hal itu. Jadi nasihat ana buat yang masih mendengarkan musik, digantilah dengan dengerin Al-Quranul Karim, dengarkan ceramah. Karena memang kalau dengarkan musik itu antum akan fly, akan terbang. Antum kalau masuk ke kafe, temennya apa? Musik. Masuk ke klub malam, temennya apa? Musik. Ke tempat-tempat, temennya musik. Jadi tadi, kalau memang antum masih bingung karena ada pendapat ustadz yang membolehkan, tanya sama diri antum. Istafti qalbak, engkau punya hati, tanyakan kepada hatimu. Nafsumu condong kemana? Kalau engkau merasa berat meninggalkan musik, mungkin ini jalan menuju surga. Karena menuju surga itu berat, karena harus meninggalkan nafsu kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mana yang lebih utama, memberikan uang nafkah kepada istri atau kepada ibu yang beliau janda? Syukran Ustadz. Antum punya tugas dua. Tugas antum dua, bukan satu. Antum punya ibu dan antum punya istri. Antum berkewajiban menafkahi ibu antum yang janda, dan antum berkewajiban menafkahi istri antum. Terus mana yang harus antum lebih utamakan? Antum harus bagi dua. Jangan istri ana Ustaz, ibu kan bukan tanggung jawab ana. Kata siapa bukan tanggung jawab antum? Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa dan kepada siapa mereka menafkahi. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Katakan kepada mereka, apa saja yang kalian nafkahkan, yang paling utama adalah buat siapa? Buat kedua orang tua dan buat kerabat, kemudian buat fakir miskin, yang lainnya baru nanti. Jadi mana yang lebih utama, antum bagi dua. Antum minta maaf sama ibu antum, afwan ibu, mungkin gak cukup ibu karena ana harus bagi sama istri. Sampaikan kepada ibu, minta maaf antum, dan antum sampaikan maaf antum kepada istri juga. Doakan semoga Allah kasih rezeki yang lebih sehingga aku bisa kasih nafkah yang lebih. Dan para jamaah, kadangkala antum kalau mau berbagi sama orang tua, nggak perlu istri tahu. Ibu-ibu itu tidak punya hak untuk tahu berapa gaji suami. Suami pun nggak punya kewajiban menyampaikan berapa gaji dia kepada istrinya. Tapi suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kenapa? Karena suami ini punya tanggungan bukan hanya istri. Bisa jadi dia menanggung orang tuanya, bisa jadi dia menanggung istri yang lain. Antum seneng banget kalau bicara istri yang lain jamaah. Artinya kalau dia punya istri dua, umpamanya punya istri 4, dia kan harus berbagi dengan semua istri. Yang ini punya anak 3, yang ini punya anak 7, yang ini gak sama dia kasih.
karena tanggungannya berbeda-beda, tapi dia harus berlaku adil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apa boleh kita menginginkan seorang menjadi jodoh kita? Dan apa boleh apabila kita selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah untuk dijodohkan kepada kita? Boleh-boleh aja jamaah. Kalau bicara boleh, ada sebagian sahabat yang berdoa minta supaya menikah dengan fulana, putrinya seseorang yang terkenal di sana. Seorang tabi'in melakukan itu boleh saja, silahkan. Tapi tolong ketika antum meminta kepada Allah, antum sudah tahu itu perempuan, antum sudah kenal, antum sudah cocok sama itu perempuan dari sisi akhlak dan perilakunya serta agamanya. Karena yang ditakutkan antum ingin menikah sama fulana karena kecantikan fulana. Akhirnya antum berdoa Allah kabulkan, tapi setelah menikah antum kecewa sama dia. Ternyata hanya casingnya yang bagus, mesinnya nggak bagus. Nah, kadang-kala seperti itu. Maka kalau antum mau berdoa minta sama Allah, tolong antum sudah tahu itu perempuan. Atau antum berdoa minta supaya perempuan itu diperbaikin, kasih hidayah. Ya Allah berikan hidayah kepada fulana, ya Allah kalau dapat hidayah semoga dia jadi jodoh ana. Maka itu boleh. Apa saja yang antum minta selama itu baik, diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ustadz, apakah seorang suami yang berpoligami akan berkumpul di surga dengan istri-istrinya apabila suami meninggal lebih dulu tapi istrinya tidak menikah lagi? Nah, insya Allah dikumpulkan jamaah. Istri akan bersama suami yang terakhir, itu pendapat yang lebih kuat. Dan berkaitan dengan poligami jamaah, jangan mengumpulkan istri satu rumah. Ada banyak kejadian sekarang teman-teman yang mengaji, dia ingin memamerkan kemampuan dia poligami. Anak istri anak Ustaz, anak taruh satu rumah, semuanya damai Ustaz, nggak ada yang ribut. Nabi SAW lebih baik dari engkau. Dan tidak dikumpulkan istrinya satu rumah sama Nabi SAW. Sakit hatinya perempuan dikumpulkan satu rumah. Antum baca buku-buku fikih mengatakan, ketika mereka membahas wala tudarruhunna, jangan membahayakan istri-istri kalian, salah satunya dilarang mengumpulkan dua istri dalam satu rumah. Kalau harus, maka satu rumah, tapi rumah itu disekat jadi dua. Mereka punya ruangan masing-masing, tidak saling bertemu. Rasulullah SAW nggak dikumpulin satu rumah istrinya, jangan. Kecuali perempuan itu ridho. Dan ulama mengatakan sulit keridhaan wanita untuk dikumpulkan satu rumah. Ada seorang wanita, bukan satu wanita, beberapa wanita telepon ana. Dia mengatakan, Ustadz, ana ini istri ketiga, sama suami ana ditaruh satu rumah Ustadz. Dia ngancam selalu, kalau nggak mau aku ceraikan. Jadi bertahan dalam satu rumah dengan ancaman, bukan dengan keridhaan. Dan dosa suami pada waktu itu. Nggak punya hak dia mengumpulkan satu rumah. Itu haknya perempuan punya tempat tinggal sendiri. Kalau nggak mampu jangan nikah lagi engkau. Dan jangan sampai hanya untuk berbangga-banggaan jamaah. Kejadian lagi di Pekanbaru. Sejak ada Halu Ustadz ini jamaah sampaikan, Allahu Akbar ya. Ana benar-benar bersyukur ada aplikasi Halu Ustadz ini. Walaupun kita punya ilmu masih sedikit ya. Ada seorang anak SMA yang telepon ana. Perempuan, dia mengatakan, Ustadz, anak kelas 3 SMA Ustadz, kata dia. Ana mau tanya sama Ustadz, ana minta nasihat. Adik ana ini sakit Ustadz, sakitnya itu sakit yang langka. Ibu ana ini nyuruh ana bunuh adik ana Ustadz. Bayangkan. Dia bingung mau tanya sama siapa. Dia nggak kenal sama Ustadz. Dengan adanya aplikasi itu dia bisa komunikasi sama Ustadz sehingga bisa dikasih solusi. Sampai seperti itu. Anda kadang-kala lagi ujian ditelepon sama ibu, ana harus pulang Ustadz. Apa yang harus lakukan? Pulang ana ngomong. Anti pulang. Perkara nggak lulus ujian sekarang anti ulangin. Tapi selamatkan ibu dan adik Anda. Itu kadang-kala orang-orang jamaah. Ada pertanyaan berkaitan dengan poligami di Pekanbaru itu. Dia mengatakan, Ustadz, anak istri pertama.
suami ana poligami, ana katakan silahkan bang, itu hakmu. Tapi ana minta jangan ditaruh satu rumah. Suami ana maksa taruh satu rumah, Ustaz. Rumahnya besar, Ustaz. Satu rumah. Sudah 10 bulan, Ustaz. Ana nggak tahan, Ustaz. Ana minta tolong dipisahkan, ana. Sewakan rumah lah, nggak apa-apa. Yang penting jangan satu rumah. Oh, suami mengatakan engkau wanita durhaka, ini itu macam-macam. Ini sebagian suami nggak paham agama, pura-pura paham agama. Dia hanya ingin bercerita kepada teman-temannya, aku mampu mengumpulkan istri, 2 istriku satu rumah, 3 istriku satu rumah. Itu bukan sebuah kebanggaan. Bisa jadi itu sebuah kezaliman yang kau lakukan. Jangan dibanggakan. Maka kalau ridho ini berat. Para ulama mengatakan istri ridho satu rumah. Akhirnya sang istri karena nggak tahan, dia pulang ke rumahnya. Hak dia untuk gugat cerai itu hak dia aja. Ketika hak dia tidak dipenuhi oleh suaminya, dan suami mampu untuk memberikan rumah, akhirnya bercerai mereka jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, titip pantun Ustaz. Masya Allah. Jalan-jalan ke kota Jakarta, tidak lupa beli semangka. Aku ingin bersamamu selamanya, dari dunia hingga surga. Masya Allah. Teruntuk bidadari surgaku. Siapa ini jamaah? Baik Ustaz. Tafadhol Mas Emil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai berhubung dengan kita ingin terus mendekatkan diri juga, salah satunya lewat membaca Quran. Apakah diperbolehkan untuk terus-menerus sholat wajib ataupun tarawih dengan memegang mushaf, Ustaz? Nah, Jazakallahu khair. barakallahu fikum. Kalau Anda membaca fatwa para ulama yang berkaitan dengan memegang mushaf, maka mereka hanya meringankan untuk sholat sunnah. Sedangkan untuk sholat wajib, kita tahu sholat wajib rukun dan syaratnya udah jelas. Antum ketika sholat wajib membaca Al-Fatihah aja sudah sah sholat antum. Sehingga ketika antum sholat wajib ingin membaca Al-Quranul Karim, maka antum hafalkan. Yang antum mau baca dihafalin untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah diperbolehkan dengan memegang mushaf untuk membaca dari mushaf. Dan ini penting jamaah. Artinya Allah menurunkan Al-Quran Karim, dan Al-Quran memiliki keutamaan bagi orang yang menghafalnya. Sehingga ketika antum sholat dengan pegang Quran, antum tidak akan termotivasi untuk menghafal Quran. Maka sekarang ketika antum ingin bacaan antum lebih, ingin bacaan antum ketika sholat wajib itu lebih panjang lagi, caranya bagaimana? Caranya dengan menghafal. Dan kedudukan orang nanti di surga Allah Azza wa Jal tergantung bacaan Qur'annya. Bagi orang-orang yang punya hafalan Quran, maka akan dikatakan kepada dia, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca dan naiklah engkau, tartilkan engkau sebagaimana engkau mentartilkan di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kedudukanmu adalah di ayat terakhir yang engkau baca. Jadi sekarang nih Ramadan hendaklah memotivasi kita untuk tambah hafalan Quran kita, dengan harapan kita semakin tinggi derajatnya karena semakin banyak hafalan Quran yang kita miliki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada Mas Awan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau minta penjelasan mengenai sunnah menyegerakan, memperlambat sahur
dan menyegerakan berbuka. Apakah ada keutamaannya atau keberkahannya di sana, Ustaz? Nah, Jazakallah khair. subhanallah. Iya jemaah. Jadi kalau kita ngelihat berkaitan dengan menyegerakan berbuka ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sayang sama umatnya. Beliau itu tidaklah dikasih pilihan dua, melainkan beliau akan memilih yang lebih mudah untuk umatnya, sehingga beliau mengarahkan umatnya untuk mensegerakan berbuka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ma zalan nasu bi khairin, orang itu akan dalam kondisi baik, ma ajjalul fitra wa akhrus sahur, selama mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Sehingga di sini ada fadilah, ada keutamaan kita mendapatkan kebaikan yang diinginkan oleh Nabi SAW untuk umat. Gak ada lagi alasan untuk ya lemes, capek, ini itu. Segerakan berbuka. Memang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati para sahabatnya menyambung puasanya. Nabi itu wisol. Beliau itu berpuasa bisa 2-3 hari beliau nggak berbuka dan nggak sahur. Para sahabat Nabi ketika dilarang sama Nabi SAW, mereka mengatakan, naraka tuwasil, ya Rasulullah, engkau sendiri nyambung puasamu. Maka Nabi menjelaskan SAW, lastu kahayatikum, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin. Aku tuh nggak sama sama kalian. Aku tuh bermalam hari, aku dapat makanan dan minuman dari Allah Azza wa Jalla. Bukan makan minuman yang membuat orang merasakan kenyang, memang enggak. Tapi mendapatkan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dengan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan cahaya-cahaya keimanan yang membuat beliau nggak perlu makan, nggak perlu minum. Kalian nggak sama, kata Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, man kana muasil, kalau ada yang mau wisol, mau nyambung puasanya, maka boleh, tapi sampai sahur aja. Jadi dia itu berbukanya waktu sahur, tapi ini nggak baik. Karena Nabi SAW menyuruh kita mensegerakan berbuka. Bahkan Nabi SAW berbukanya itu sebelum sholat. Ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana Nabi SAW di rumah berbuka. Cerita para sahabat lain, Nabi SAW kalau ada kurma rutop, ya, kurma muda beliau makan. Kalau nggak ada kurma tua pun beliau makan. Kalau nggak hasawatin minal ma, beliau meneguk beberapa tegukan air, kemudian beliau berangkat sholat. Artinya beliau mensegerakan untuk berbuka, sholat. Kemudian kalau antum nggak mau makan lagi, nggak apa-apa, sudah. Yang penting antum sudah berbuka. Jadi itu keutamaan berbuka. Kalau sahur sendiri, subhanallah ya, pembeda antara puasa muslim sama Yahudi itu aklat sahur, makan sahur. Dan Nabi SAW mengakhirkan sahurnya supaya antum kuat, bukan malah antum mencapek-capekkan dirinya. Anak sahur jam 12 malam, Ustaz. Jadi puasanya anak ini dari jam 12 sampai jam 6. Antum bangga dengan hal itu? Antum nggak baik. Yang baik itu yang sahurnya diakhirkan. Tapi jangan mengakhirkan sahur sampai waktu sahurnya habis. Akhirnya antum juga kewalahan, ya, lagi makan enak semuanya, tahu-tahu sudah adzan. Gimana antum? Maka ketika ditanya sahabat tentang waktu sahur Nabi SAW, antara makan sahur Nabi dengan sholat subuh itu kira-kira kadarnya pembacaan 50 ayat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tafadhol Mas Andreas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, alhamdulillah. Saya ada pertanyaan mengenai baca Al-Quran. Mana yang lebih mulia dari sisi keutamaan atau pahalanya? Apakah kita sedang berpuasa atau sesudah berbuka? Karena dalam hal ini kita berpuasa dalam
membaca Al-Quran, berharap pahala kita lebih banyak saat kita membaca Al-Quran dalam kondisi berpuasa ketimbang ketika sudah berbuka. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, ini pertanyaan yang menarik ya, karena bicara tentang prioritas, tentang at-tafadul bainal a'mal ya, tentang mana yang lebih utama. Kita itu ingin pahalanya yang lebih besar. Apakah membaca Al-Qur'annya di siang harinya ketika kita sedang puasa, atau membaca Qur'annya di malam harinya? Kalau tadi kita membaca hadis tentang bagaimana Quran dan puasa akan memberikan syafaat, jadi puasa ketika dia memberikan syafaat pada hari kiamat, dia berkata kepada Allah Azza wa Jal, dia mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu ta'am wa syahwa, ya Rabbku, aku menghalangi dia dari makan dan dari syahwatnya, maka tolong beri syafaat dia, artinya selamatkan dia. Adapun Quran ketika memberikan syafaat, ngomong apa Quran ini? Quran ini berkata, ay Rabbi mana'tuhun nauma bil lail, wahai Rabbku, aku halang-halangi dia dari tidur di malam hari, maka terimalah syafaatku. Jadi mana yang lebih utama? Kalau antara orang yang di siang hari sama malam hari, yang lebih utama adalah di malam hari membaca Al-Quran Karim. Apalagi ketika membacanya dengan sholat malam, bacanya di sepertiga malam akhir, maka itu lebih utama. Tapi bukan berarti antum ketika siang hari nggak utama, tetap kita berada di bulan Ramadan. Namun waktu malam hari adalah waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Makanya Nabi SAW ketika tadarus Quran sama Jibril itu bukan di siang hari, tapi di malam harinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ada pertanyaan satu ini dan satu lagi. Ini pertanyaan titipan dari Ummahat. Pertanyaannya, disebutkan dalam Al-Quran bahwa taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat dari pekerjaan dia yang jahil, tidak tahu akan ilmu dan risalah Allah. Pertanyaannya, seringkali kita lalai dan mengulang perbuatan dosa padahal sudah tahu hukumnya. Apakah ketika kita bertaubat, taubat tersebut kita tidak diterima oleh Allah? Nah, subhanallah jemaah, ya, Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwasanya innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su' bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Disebutkan bahwasanya taubat yang diterima oleh Allah itu memang buat orang-orang yang melakukan kejahatan karena jahalah, karena kebodohan. Apa maksud kebodohan di sini? Apakah maksud kebodohan di sini karena dia nggak tahu hukum? Kalau dia nggak tahu hukum, insya Allah dimaafkan. Nggak perlu tobat, dia memang nggak tahu, anak nggak tahu gitu loh. Dia makan babi nggak tahu kalau itu daging babi umpamanya. Tapi yang dimaksud dengan jahalah, bahwasanya setiap orang yang melakukan dosa adalah karena kejahilan dia. Kejahilan bukan dengan hukum perbuatan, tapi kejahilan dengan akibat perbuatan dia. Kejahilan dengan Allah Azza wa Jal yang akan menghukum ketika dia melakukan dosa. Itu makna kejahilan yang dimaksud dari orang-orang yang melakukan dosa kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika orang berbuat dosa kemudian dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dia bertobat, dia tahu dosa yang dia kerjain, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangin, tapi di waktu lainnya ya bisikan nafsu begitu dahsyatnya, godaan setan begitu kuatnya, dia terjebak dalam dosa tersebut. Bukan berarti kemudian ketika dia bertobat dia tidak diterima. Kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha, maka tetap diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena disebutkan tidak ada seorang yang berbuat dosa melainkan karena jahalah, tapi bukan karena kebodohan dengan hukum, tapi kebodohan dengan akibat perbuatan dia, atau kebodohan dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mau tanya untuk
usia minimal berapa ya Ustaz kita bisa mengajarkan berpuasa ke anak kecil, pendidikan berpuasa ke usia dini gitu sebaiknya, dan ibadah-ibadah apa saja yang sebaiknya kita untuk kita contohkan ke mereka, karena misalkan masih 7 tahun atau 4 tahun gitu Ustaz. Ya. Seperti apa pendidikan yang terbaik? Barakallahu fikum. Nah, kalau kita lihat ya, anak-anak ini kapan diajarin ibadah-ibadah ya? Ya, sejak mereka mampu diajak. Jadi ada umur mumayyiz, umur yang dia sudah bisa membedakan. Salah satunya tanda mengetahui orang itu sudah mumayyiz adalah ketika dia sudah dapat membedakan antara yang kanan sama yang kiri. Dia udah paham, nih tangan kanan, nih tangan kiri. Artinya sudah bisa dikasih tahu, sudah bisa diajak. Kalau sholat kita tahu perintah Nabi SAW mulai umur 7 tahun itu disuruh. Artinya dia sudah harus sholat, disuruh. Tapi sebelum 7 tahun kalau dia bisa diajak, ya diajak. Karena kita tahu ada anak-anak yang diajak ke masjid tapi malah mengganggu orang satu masjid. Maka nggak baik yang seperti itu. Kalau puasa, kita lihat anak kita diajarin puasa, diajarin nahan, makan, dia sudah mulai udah paham kanan dan kiri, udah bisa diajak berbicara, insya Allah sudah bisa diajak belajar beribadah. Umurnya dari satu orang ke orang kadang-kala berbeda-beda. Ada anak-anak kecil, makanya anak lihat kadang-kala anaknya orang, ya Allah kok udah bisa puasa dia ya. Sedangkan hadza fulan sudah gede, tapi tetap nggak bisa diajak puasa. Ya mungkin akalnya berbeda dengan dia. Artinya proses kesempurnaan akalnya itu kadang-kala dari satu anak ke anak lainnya berbeda. Atau penyebabnya memang nih fulan umurnya masih 7 tahun udah bisa puasa maghrib, nih fulan umurnya 8 tahun masih puasa setengah hari umpamanya, masih latihan puasa setengah hari. Apa bedanya? Kadangkala bedanya orang tuanya, bukan anaknya, tapi orang tuanya. Yang ini orang tuanya berusaha untuk mengajak anaknya. Para sahabat Nabi ketika mereka nyuruh anak-anak kecil mereka puasa, itu ketika nangis diajak main sama mereka, diajak ini itu, sehingga lupa dengan makan. Tapi ada orang tua yang nggak kuat, anaknya minta makan, lapar, ya udahlah makanlah daripada sakit umpamanya seperti itu. Padahal pelatihan itu kadangkala perlu dilakukan buat anak-anak kita, tapi dengan catatan tadi jangan sampai membahayakan mereka. Makanya perlu sahur yang cukup ya, perlu minum vitamin ya. Insya Allah dengan cara seperti itu anak-anak sudah bisa latihan puasa. Jadi ingat, ketika anak itu sudah bisa membedakan antara yang kiri dan kanan, insya Allah sudah mulai bisa diajarin untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi itu menjadi pertanyaan terakhir jamaah, karena di sini sudah masuk waktu asar. Insya Allah